Baik, terkait dengan posko pengaduan orang hilang, dalam beberapa hari terakhir atau sejak minggu lalu, Polda Metro Jaya telah membuka posko pengaduan orang hilang. Posko tersebut berada di Gedung Direktorat Reskrim Polda Metro Jaya di Aula Satya H. Prabu. Jadi beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Kafling 55, ya, Jakarta Selatan, di sekitar Semanggi. Itu ada Gedung Direktorat Reskrim Kenapa dibentuk posko ini? Posko ini dibentuk, ini merupakan atensi dari pimpinan, Bapak Kapolda Metro Jaya, mengingatkan kepada seluruh jajaran bahwa apabila ada masyarakat yang merasa kehilangan keluarga atau sedang mencari keberadaan keluarganya yang belum ditemukan sampai dengan saat ini, maka kami sebagai personil Polda Metro Jaya harus mindsetnya itu adalah ini orang yang hilang adalah saudara kita juga, saudara kami. Sehingga kesiapsiagaan Polda Metro Jaya dalam hal ini membentuk posko pengaduan itu 24 jam. 24 jam. Nomor hotline-nya ada 0812 8559 9191. Ya, kami ulangi 0812 8559 9191. Posko ini siap menerima laporan dari masyarakat yang merasa kehilangan keluarga. Ini untuk langkah proaktif dan humanis dari Polda Metro Jaya agar masyarakat bisa langsung mengetahui, dan kami mengaturkan terima kasih kepada rekan-rekan media yang telah menyampaikan ini ke masyarakat nantinya, dan beberapa hari kemarin sudah juga disampaikan. Kemudian posko ini juga tidak hanya menerima laporan, tetapi juga ketika nanti ada laporan, kami juga akan memberikan informasi kepada masyarakat tentang hasil temuan terkait korban dan hasil identifikasi. Sehingga posko ini diharapkan betul-betul dapat mempercepat proses pencarian orang hilang dan dapat mempercepat memberikan kepastian kepada keluarga, orang tua, yang saudara, anak, dan kerabatnya hilang. Ya, ini upaya yang sangat sungguh-sungguh dan serius dari Polda Metro Jaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan perlindungan kepada masyarakat. Kemudian posko ini juga berkoordinasi dengan stakeholders, ya, stakeholder terkait, ya, antara lain Komnas HAM, kemudian Pemprov, kemudian rekan-rekan dari stakeholder lainnya. Ya, silakan. Bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan terkait pengaduan orang hilang, bisa menghubungi nomor tadi yang kami sebutkan, ya. Sudah ada sampai sekarang, Pak, laporan orang yang mengadu hilang dan juga langkah ke depannya antisipasi terkait dengan laporan tersebut? Iya, sampai dengan saat ini, siang hari ini ya, jam 10:15, tidak ada, ya, atau belum ada laporan yang kami terima terkait dengan orang hilang. Silakan bagi masyarakat yang merasa ada keluarganya yang keluarga ini mendapat informasi anaknya, keluarganya hilang di wilayah hukum Polda Metro Jaya, jangan ragu untuk melapor. Kami akan bantu untuk mencari, menelusuri. Ya. Pak, tadi izin soal Del Petro, sejauh ini penyelidikannya sudah sampai pada dan keputusannya seperti apa? Penyidikan, ya, sudah tahap penyidikan. Masih terus dilakukan pendalaman.
oleh penyidik dari Direktorat Reskrim Polda Metro Jaya. Penyidikan ini betul-betul fokus dan mendalam, ya. Itu sudah merupakan komitmen dari Bapak Kapolda Metro Jaya, komitmen akan mengusut tuntas dan mengungkap siapa dalang di balik kericuhan dan atau kerusuhan beberapa hari yang lalu. Ya, karena temuan penyidik, rangkaian peristiwa kerusuhan tersebut diantaranya diawali adanya hasutan, ya, sehingga akhirnya mempengaruhi beberapa orang untuk melakukan aksi-aksi yang melanggar hukum. Melempar, merusak fasilitas umum, membakar, melempar kendaraan, ya, merusak fasilitas umum, membakar. Nah, ini yang terus didalami, ya. Jadi sekali lagi, yang kami amankan dalam hal penyidikan, ya, yang kami proses adalah pihak-pihak yang merusuh, pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya gangguan Kamtipmas, yaitu akhirnya bisa dibuktikan ada beberapa orang yang diduga melakukan atau disangka melakukan tindak pidana. Jadi yang kami tangkap, yang kami proses pidana bukan pendemo, ya. Ini harus berkali-kali kami sampaikan supaya masyarakat paham bahwa yang kami amankan dalam hal ditangkap, yang kami tangkap itu adalah perusuh, perusak, ya, pembakar, pengganggu ketertiban umum yang menyebabkan adanya gangguan pidana yang merugikan orang lain. Ya. Baik, ya. Kami izin ini ya, undang Pak Dirlantas ya. Oke. Oke Mas ya. Terima kasih. Hati-hati di jalan. Ya. Kenapa? Yang dibahas di unjuk rasa pada pekan lalu juga mungkin yang hari ini akan dibahas juga oleh teman-teman terkait dengan tuntutan Komisi Polri. Iya. Tanggapan Pak di dalam tubuh PMJ sendiri, Kapolda Metro Jaya melihat aspirasi itu sebagaimana? Ya silakan. Aspirasi itu kan merupakan kemerdekaan ya. Itu diatur di undang-undang. Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Di Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Silakan menyampaikan aspirasi, ada tata caranya, ada aturannya, ada hal-hal yang dilarang juga. Sebagai warga negara yang patuh hukum, tentunya kita juga semua bekerja sama untuk mewujudkan situasi Kamtipmas, ya. Silakan. Kami sangat menghormati apapun aspirasi yang disampaikan oleh saudara-saudara kami, oleh anak-anak kami, ya. Anak-anak itu kenapa sih beberapa hari yang lalu waktu itu tuh kami amankan anak-anak itu, kami cegah, amankan untuk dicegah. Karena tidak ada pendampingan, anak-anak tuh dapat menyampaikan pendapat, tapi harus ada pendampingan, ada tata caranya. Berdasarkan temuan saat itu, anak-anak yang kami cegah, kami amankan untuk tidak berada ke lingkungan yang membahayakan keselamatan diri mereka, karena tidak ada pendampingan, itu karena hasutan, provokasi dari media sosial, dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Makanya waktu itu kami pun juga mengimbau agar kita bijak menggunakan medsos.